Tahukah kamu, tidak semua weton ditakdirkan berjalan dengan cara yang sama. Ada weton yang hidupnya tampak biasa, bahkan sering diremehkan. Namun diam-diam sedang dipersiapkan untuk perubahan besar. Jika kamu lahir di weton Sabtu Pahing, dengarkan baik-baik. Menurut Primbon Jawa, weton ini membawa jalan hidup yang ora umum. Rezekinya tidak datang dengan ledakan keberuntungan, tapi bergerak perlahan, senyap, dan nyaris tak terlihat. Namun justru disitulah kekuatannya. Ada satu amalan kecil, sering dianggap sepele, yang bila dilakukan dengan niat yang benar, mampu menggeser nasib sedikit demi sedikit, hingga hidupmu tak lagi sama. Halo saudara sedulur semua, selamat datang kembali di channel Mbah Man. Ruang sederhana, tempat kita bersama-sama menggali makna weton, primbon Jawa, dan pesan leluhur yang sering terabaikan di tengah hiruk-pikuk zaman. Channel ini lahir bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menggurui, melainkan untuk mengingatkan bahwa dalam hidup ada laku batin, ada sikap, dan ada nilai-nilai halus yang ikut menentukan arah rezeki serta nasib seseorang. Jika hari ini kamu sampai di video ini, bisa jadi bukan kebetulan. Bisa jadi ada pesan yang memang sedang perlu kamu dengar. Terutama bagi kamu yang lahir di weton Sabtu Pahing, atau yang memiliki keluarga, pasangan, maupun sahabat dengan weton tersebut. Apa yang akan kita bahas bukanlah hal yang muluk-muluk, tetapi justru sesuatu yang sederhana, membumi, dan sering diremehkan, padahal dampaknya besar bila dijalani dengan konsisten dan hati yang bersih. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mohon dukungan dari sedulur semua. Jika konten seperti ini terasa bermanfaat, silahkan tekan tombol like sebagai tanda dukungan. Jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya setiap pesan baru dari leluhur tidak terlewatkan. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini tetap hidup dan bisa terus berbagi kebaikan. Dalam primbon Jawa, weton Sabtu Pahing termasuk weton yang ora umum. Bukan karena membawa keanehan, melainkan karena memiliki lapisan batin yang dalam dan tidak mudah dibaca. Banyak orang melihat pemilik weton ini sebagai pribadi biasa saja, bahkan terkadang dianggap kurang beruntung. Padahal, di balik sikapnya yang tenang, Sabtu Pahing menyimpan kekuatan mental dan ketahanan hidup yang luar biasa. Orang yang lahir di weton ini umumnya tidak suka menonjolkan diri. Mereka lebih nyaman bekerja dalam diam, berpikir panjang sebelum bertindak, dan jarang mengumbar rencana. Sikap ini sering disalahartikan sebagai lambat atau ragu-ragu, padahal sebenarnya mereka sedang menghitung langkah agar tidak salah arah. Sabtu Pahing bukan tipe yang berani meloncat tanpa pijakan, karena bagi mereka, satu kesalahan kecil bisa berdampak panjang. Secara batin, Sabtu Pahing dikenal memiliki rasa empati yang tinggi. Mereka mudah menangkap suasana, peka terhadap perasaan orang lain, dan sering menanggung beban yang seharusnya bukan miliknya. Inilah sebabnya, banyak Sabtu Pahing yang terlihat kuat dari luar, namun sering lelah di dalam. Mereka jarang mengeluh, tetapi menyimpan segalanya sendiri. Dalam diam, mereka bertahan. Menurut leluhur, weton ini berada di bawah pengaruh energi bumi yang stabil namun berat. Artinya, jalan hidup Sabtu Pahing tidak ringan, tetapi selalu mengarah pada pembentukan karakter. Mereka jarang diberi hasil instan, justru hidup mereka dipenuhi ujian kecil yang datang berulang, seolah-olah alam sedang melatih kesabaran,
keteguhan, dan keikhlasan mereka. Banyak pemilik weton Sabtu Pahing merasa hidupnya seperti berjalan di tempat. Sudah berusaha, sudah berdoa, tetapi hasilnya belum juga terlihat. Padahal sesungguhnya, setiap proses yang mereka jalani sedang menumpuk bekal batin. Leluhur percaya, Sabtu Pahing adalah tipe manusia yang dipersiapkan lama, namun dipanen panjang. Jika kamu Sabtu Pahing dan sering merasa hidupmu berat tanpa sebab yang jelas, ketahuilah satu hal, itu bukan hukuman, melainkan proses pembentukan. Karena weton ini tidak ditakdirkan bersinar sesaat, melainkan bertahan lama dalam perubahan hidup. Banyak pemilik weton Sabtu Pahing yang diam-diam bertanya dalam hati, "Kenapa aku sudah berusaha, tapi hasilnya selalu datang belakangan? Kenapa orang lain terlihat lebih mudah, sementara aku harus melewati jalan yang panjang?" Dalam primbon Jawa, keterlambatan rezeki Sabtu Pahing bukan tanda nasib buruk. Justru sebaliknya, itu adalah ciri bahwa rezekinya tidak bisa dipaksa. Weton ini tidak cocok dengan pola hidup tergesa-gesa, penuh ambisi berlebihan, atau niat yang tercampur emosi. Semakin dikejar dengan rasa takut dan cemas, semakin menjauh hasil yang diharapkan. Salah satu penyebab utama rezeki Sabtu Pahing tertahan adalah batin yang terlalu banyak menahan beban. Mereka terbiasa memikul tanggung jawab orang lain, memendam perasaan, dan menutup diri dari keluhan. Dari luar terlihat kuat, namun di dalam sering terjadi perang batin. Energi inilah yang membuat jalur rezeki menjadi berat, bukan tertutup tetapi berjalan lambat. Selain itu, Sabtu Pahing dikenal sebagai weton yang sensitif terhadap niat. Jika bekerja hanya karena terpaksa, iri, atau ingin membuktikan diri kepada orang lain, hasilnya jarang bertahan lama. Leluhur mengajarkan bahwa Sabtu Pahing harus bergerak dengan niat yang bersih, karena rezekinya mengikuti ketenangan hati. Saat niat goyah, rezeki ikut goyah. Faktor lain yang sering tidak disadari adalah terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Sabtu Pahing mudah merasa tertinggal, padahal jalur hidupnya memang berbeda. Perbandingan ini menciptakan rasa kurang, dan rasa kurang itulah yang mengeraskan batin. Ketika batin mengeras, rezeki yang seharusnya mengalir justru tersendat. Primbon juga menyebutkan bahwa Sabtu Pahing sering diuji melalui kesabaran berulang. Ujian datang bukan sekali, melainkan berkali-kali dengan bentuk yang mirip. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk melihat apakah pemilik weton ini tetap konsisten menjaga sikap dan laku batin. Banyak yang gagal bukan karena tidak mampu, tetapi lelah sebelum waktunya. Ada pula kesalahan halus yang sering terjadi, yaitu meremehkan perubahan kecil. Sabtu Pahing sering menganggap langkah kecil tidak berarti, padahal justru disitulah jalur rezekinya bergerak. Karena mengharapkan perubahan besar, mereka melewatkan tanda-tanda kecil yang sebenarnya adalah pintu pembuka. Leluhur berpesan, rezeki Sabtu Pahing tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu selarasnya batin, niat, dan waktu. Saat ketiganya bertemu, rezeki datang tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu diumumkan, dan seringkali membuat orang lain heran karena datang di saat yang tidak disangka-sangka. Jika selama ini kamu merasa rezekimu tertahan, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Bisa jadi hidup sedang mengajarkanmu satu hal penting. Tenang dulu, luruskan niat, dan kuatkan batin. Karena bagi Sabtu Pahing, rezeki bukan soal cepat atau lambat, melainkan soal siap atau belum siap menerimanya. Dalam primbon Jawa, tidak semua weton membutuhkan amalan berat atau ritual rumit. Justru, untuk weton Sabtu Pahing, leluhur menurunkan sebuah laku yang sangat sederhana, namun sering diabaikan karena dianggap terlalu kecil untuk berdampak besar. Padahal, disitulah letak kekuatannya. Amalan ini disebut sebagai laku kesadaran pagi, karena bekerja saat batin masih jernih dan belum tercemar emosi dunia. Langkah 1. Bangun dengan kesadaran, bukan keluhan.
Saat bangun tidur, Sabtu Pahing dianjurkan tidak langsung mengeluh. Hindari kalimat seperti, "Capek lagi, pasti hari ini berat, hidup kok begini terus?" Walau hanya di dalam hati, keluhan pagi hari menjadi pengunci rezeki halus. Leluhur percaya, pagi adalah waktu ketika niat pertama ditangkap alam. Cukup tarik nafas dalam dan sadari bahwa kamu masih diberi kesempatan hidup hari ini. Langkah 2. Menenangkan tubuh selama beberapa detik. Sebelum berdiri dari tempat tidur, diamlah 30-60 detik. Letakkan tangan di dada atau perut. Rasakan nafas masuk dan keluar. Ini bukan meditasi berat. Ini hanya cara agar batin Sabtu Pahing kembali ke pusatnya. Karena weton ini sangat sensitif terhadap kegaduhan batin. Jika pagi sudah tergesa, rezeki akan ikut tergesa lalu menjauh. Langkah 3. Mengucap niat lembut, dalam hati atau pelan. Setelah tubuh terasa tenang, ucapkan niat sederhana. Tidak perlu panjang, tidak perlu keras. Contohnya, hari ini aku menerima rezeki dengan lapang dan tenang. Aku melangkah tanpa iri dan tanpa tergesa. Apa yang menjadi bagianku akan sampai tepat waktunya. Kalimat ini bukan mantra, tapi penyelarasan niat. Bagi Sabtu Pahing, kata-kata lembut jauh lebih kuat daripada doa yang dipaksakan. Langkah 4. Menjaga ucapan hingga matahari meninggi. Ini bagian yang sering gagal. Leluhur mewanti-wanti agar Sabtu Pahing menjaga ucapan dan emosi hingga matahari naik, atau sekitar pukul 9 sampai 10 pagi. Artinya, menahan emosi, tidak membalas dengan kata kasar, tidak mengutuk keadaan, tidak merendahkan diri sendiri. Jika emosi naik, cukup tarik nafas dan diam sejenak. Karena rezeki Sabtu Pahing bergerak lewat ketenangan, bukan perlawanan. Langkah 5. Melakukan satu kebaikan kecil. Amalan ini ditutup dengan satu tindakan kecil. Misalnya, membantu tanpa pamrih, mengucap terima kasih dengan tulus, menahan ego dalam percakapan, memberi senyum atau doa baik. Tidak harus uang, yang penting niatnya bersih dan tidak diingin dilihat. Leluhur menyebut ini sebagai tumbal ego, bukan tumbal mistis, tapi pengorbanan kecil atas keakuan. Dari sinilah rezeki Sabtu Pahing mulai bergerak pelan. Mengapa amalan ini efektif? Karena Sabtu Pahing bukan weton yang dibuka dengan kekerasan. Ia dibuka dengan kesabaran, konsistensi, dan kehalusan laku. Amalan ini jika dilakukan, tidak harus sempurna, tidak harus setiap hari penuh, tapi konsisten dan jujur. Maka dalam beberapa waktu, kamu akan merasakan perubahan yang tidak meledak, tapi nyata. Pikiran lebih ringan, hati tidak mudah iri, jalan rezeki terasa lebih mengalir, dan dari situlah perubahan besar diam-diam dimulai. Satu hal yang perlu dipahami sejak awal, amalan Sabtu Pahing tidak pernah bekerja dengan cara yang heboh. Tidak ada ledakan rezeki mendadak, tidak ada kejutan besar di awal. Justru tanda-tandanya datang pelan, senyap, dan sering tidak disadari. Namun jika kamu peka, perubahan itu sangat nyata. Tanda pertama, batin lebih tenang dari biasanya. Ini adalah tanda paling awal. Sabtu Pahing yang amalannya mulai bekerja akan merasakan pikiran tidak mudah kacau. Hati lebih stabil meski masalah masih ada. Tidak mudah tersulut emosi seperti dulu. Masalah belum tentu hilang, tetapi cara kamu menyikapinya berubah.
Leluhur menyebut ini sebagai batin mulai selaras. Dan saat batin selaras, rezeki mulai menemukan jalannya sendiri. Tanda kedua, masalah datang tapi tidak lagi menghancurkan. Jika dulu satu masalah kecil bisa membuatmu jatuh berhari-hari, kini kamu mulai melihatnya berbeda. Bukan berarti kamu kebal masalah, tetapi kamu lebih cepat bangkit, tidak terlalu larut dalam keluh kesah, bisa berpikir jernih di tengah tekanan. Inilah tanda bahwa energi rezeki tidak lagi bocor lewat emosi. Sabtu Pahing yang berhasil menjaga batin akan membuat masalah kehilangan kekuatannya. Tanda ketiga, pertemuan dan kesempatan kecil mulai muncul. Rezeki Sabtu Pahing tidak selalu berupa uang di awal. Seringkali ia datang sebagai pertemuan tak terduga, obrolan ringan yang membuka peluang, tawaran kecil yang dulu mungkin kamu abaikan. Namun bedanya, kini kamu lebih peka. Kamu tidak lagi meremehkan hal-hal kecil. Primbon mengajarkan rezeki besar Sabtu Pahing selalu diawali dari pintu yang tampak remeh. Tanda keempat, saat amalan bekerja, Sabtu Pahing mulai tidak sibuk mengukur hidup orang lain, tidak iri berlebihan, tidak merasa tertinggal seperti dulu. Ada rasa cukup yang muncul perlahan, dan rasa cukup inilah yang justru menarik rezeki lebih dekat, karena rezeki tidak suka pada jiwa yang terus merasa kurang. Tanda kelima, jalan hidup terasa lebih nyambung. Banyak Sabtu Pahing menggambarkan fase ini dengan kalimat, entah kenapa hidup rasanya lebih nyambung. Apa maksudnya? Keputusan yang kamu ambil terasa lebih tepat, tidak banyak penyesalan, lebih sesuai dengan dirimu sendiri. Bukan karena kamu jadi pintar mendadak, melainkan karena batinmu sudah tidak bising. Dan ketika batin tenang, intuisi Sabtu Pahing bekerja sangat tajam. Tanda keenam, rezeki datang tanpa banyak drama. Pada tahap ini, rezeki mulai bergerak nyata. Ada pemasukan tambahan, ada jalan keluar dari masalah keuangan, ada bantuan di saat genting. Tidak selalu besar, tetapi datang tepat waktu. Inilah ciri khas rezeki Sabtu Pahing, tidak berisik, tidak pamer, namun menyelamatkan. Leluhur berpesan, jika kamu sudah sampai tahap ini, jangan tergesa meminta lebih. Karena rezeki Sabtu Pahing bekerja seperti akar pohon, tak terlihat di atas, namun semakin dalam, semakin kuat menopang hidup. Pada titik ini, banyak pemilik weton Sabtu Pahing sebenarnya sudah berada di jalur yang benar. Amalan sudah dilakukan, batin mulai tenang, tanda-tanda perubahan mulai terasa. Namun justru di fase inilah kesalahan paling berbahaya sering terjadi. Bukan karena niat buruk, melainkan karena ketidaksabaran dan ketidaksadaran. Kesalahan pertama dan paling fatal adalah tergesa ingin hasil besar. Sabtu Pahing bukan weton yang dibuka dengan lonjakan mendadak. Ketika baru merasakan perubahan kecil lalu langsung menuntut hasil besar, batin kembali tegang. Ketegangan inilah yang membuat aliran rizki yang mulai terbuka menjadi menyempit lagi. Leluhur selalu mengingatkan yang dipercepat sebelum waktunya justru mudah patah. Kesalahan kedua adalah kembali membandingkan diri dengan orang lain. Saat melihat orang lain melesat lebih cepat, muncul rasa iri yang halus. Rasa iri ini sering tidak diakui, tetapi bekerja pelan di dalam hati. Begitu rasa iri tumbuh, niat menjadi tidak murni. Padahal, rizki Sabtu Pahing sangat peka terhadap niat. Sekali niat tercampur, proses yang sudah dibangun bisa runtuh perlahan. Kesalahan berikutnya adalah mengumbar proses ke terlalu banyak orang. Banyak Sabtu Pahing yang tanpa sadar menceritakan perubahan hidupnya dengan nada ingin diakui. Bukan karena sombong, tapi karena ingin didengar. Namun dalam primbon, rizki Sabtu Pahing adalah rizki yang lebih kuat jika dijaga dalam diam. Terlalu banyak cerita bisa membuka celah energi, baik berupa keraguan, komentar negatif, maupun niat orang lain yang tidak selaras.
Kesalahan berikutnya adalah meninggalkan amalan karena merasa sudah cukup. Ini sering terjadi saat hidup mulai terasa ringan. Karena merasa keadaan membaik, amalan kecil mulai ditinggalkan. Padahal, bagi Sabtu Pahing, amalan bukan alat untuk meminta, melainkan laku untuk menjaga keseimbangan. Ketika laku ditinggalkan, keseimbangan pelan-pelan goyah. Kesalahan terakhir yang sering tidak disadari adalah melawan proses dengan emosi lama. Marah yang dipelihara, kecewa yang disimpan, dan dendam kecil yang tidak dilepas. Semua itu menjadi beban batin yang berat. Sabtu Pahing tidak kuat membawa beban emosi berkepanjangan. Rizkinya akan menjauh, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai tanda bahwa batin perlu dibersihkan kembali. Leluhur berpesan, jika proses terasa melambat, jangan panik, jangan menghakimi diri sendiri. Cukup kembali ke dasar, tenang, luruskan niat, dan jalani laku kecil dengan konsisten. Karena bagi Sabtu Pahing, yang bertahanlah yang akhirnya sampai. Jika kamu adalah weton Sabtu Pahing, ingatlah satu hal. Hidupmu tidak terlambat, hanya berjalan dengan cara yang berbeda. Perubahanmu tidak datang dengan suara keras, tetapi tumbuh pelan lewat kesabaran, niat yang bersih, dan laku kecil yang konsisten. Jangan remehkan prosesmu sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, klik like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam lestari, salam leluhur.